Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zeti Finali MPD dan Bapak Prasetyo Adinugroho MPD selaku dosen pengampu pengantar manajemen dan kewirausahaan. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Asila Hisam dengan akhiran NIM 024, Sinta Safira Ramadhani dengan akhiran NIM 025, Dea Putri Clarissa dengan akhiran NIM 062, Nabila Septiawardani dengan akhiran NIM 094, dan Oktavia Rizka Andini dengan akhiran NIM 112. Kami akan membahas manajemen keuangan dalam kewirausahaan. Baik, di sini kelompok kami akan membahas mengenai manajemen keuangan dalam kewirausahaan. Sebelumnya, apa sih manajemen keuangan dalam kewirausahaan itu? Manajemen keuangan dalam kewirausahaan yaitu proses mengatur dan mengelola uang yang dimiliki oleh suatu usaha atau suatu bisnis yang masih berkembang. Contohnya itu usaha kecil atau perusahaan baru. Tujuan utama dari manajemen keuangan itu agar bisa. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar bisnis bisa berjalan dengan lancar dan berkembang, yaitu dengan mengatur pemasukan dan pengeluaran dana dengan baik, mencari dana yang dibutuhkan, dan membuat perencanaan keuangan dengan tepat, agar bisnis bisa tetap bersaing di pasar yang terus berubah-ubah. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar bisnis bisa berjalan dengan lancar dan berkembang, yaitu dengan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan pada usaha kecil atau startup. Yang pertama, perencanaan dan penganggaran, yaitu dengan membuat rencana keuangan dengan cara menyusun anggaran. Hal ini penting agar kita bisa tahu seberapa banyak uang yang dikeluarkan dan diterima oleh bisnis, sehingga bisnis tetap memiliki uang yang cukup untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu pengelolaan arus kas. Arus kas yang baik berarti uang yang masuk dan keluar dikelola dengan hati-hati supaya bisnis bisa tetap berjalan dan tidak kekurangan dana. Lalu yang ketiga, pencarian dana, yaitu mencari sumber dana yang dibutuhkan untuk memulai dan mengembangkan bisnis. Pendanaan ini bisa dari berbagai sumber seperti pinjaman bank atau investor yang tertarik untuk menanamkan uangnya pada bisnis tersebut. Lalu yang keempat yaitu perencanaan risiko keuangan. Dengan memahami dan mengelola risiko keuangan yang bisa terjadi kapan saja. Contohnya penurunan harga pasar, kesulitan dalam mendapatkan dana, atau masalah lain yang dapat mempengaruhi bisnis. Nah, dengan mengelola risiko dengan baik, bisnis akan tetap aman. Lalu yang keempat yaitu perencanaan risiko keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber pendanaan usaha. Sumber pendanaan usaha adalah segala bentuk dana atau modal yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau usaha UMKM untuk membiayai kegiatan operasional dan pengembangan usaha. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber pendanaan usaha. Sumber pendanaan usaha adalah segala bentuk dana atau modal yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau usaha UMKM untuk membiayai kegiatan operasional dan pengembangan usaha. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis sumber pendanaan usaha. Sumber pendanaan usaha ada dua, yaitu pendanaan internal dan juga pendanaan eksternal. Selanjutnya itu ada jenis-jenis sumber pendanaan usaha. Sumber pendanaan usaha ada dua, yaitu pendanaan internal dan juga pendanaan eksternal. Selanjutnya itu ada jenis-jenis sumber pendanaan usaha. Sumber pendanaan usaha ada dua, yaitu pendanaan internal dan juga pendanaan eksternal. Selanjutnya itu ada jenis-jenis sumber pendanaan usaha. Sumber pendanaan usaha ada dua, yaitu pendanaan internal dan juga pendanaan eksternal. Selanjutnya itu ada jenis-jenis sumber pendanaan usaha. Sumber pendanaan usaha yang pertama yaitu pendanaan internal. Pendanaan internal berasal dari sumber daya yang sudah dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Pendanaan internal terbagi menjadi dua, yaitu modal pemilik dan penyusutan aset. Yang pertama yaitu pendanaan internal. Pendanaan internal berasal dari sumber daya yang sudah dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Pendanaan internal terbagi menjadi dua, yaitu modal pemilik dan penyusutan aset. Yang pertama yaitu pendanaan internal. Pendanaan internal berasal dari sumber daya yang sudah dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Pendanaan internal terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu ada modal pemilik. Modal pemilik adalah dana yang disediakan oleh pemilik usaha untuk menjalankan kegiatan bisnis. Modal ini bisa berasal dari tabungan pribadi. Misalkan seorang pengusaha bernama Rudi ingin membuka toko roti. Lalu dia menggunakan tabungan pribadinya yang sebesar 50 juta untuk modal awal membuka usaha roti tersebut. Lalu Rudi membeli peralatan seperti mesin roti, oven, dan lainnya seharga 30 juta. Lalu dia menyewa tempat untuk usaha rotinya itu sebesar 10 juta untuk selama 6 bulan.
Lalu juga ada modal kerja yang biasanya itu sisa dari tabungan pribadi pemilik usaha, yaitu Rudi. Selanjutnya yaitu penyusutan aset. Penyusutan aset yang dimiliki perusahaan dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan. Aset yang telah mengalami penyusutan akan menghasilkan alokasi dana yang dapat digunakan untuk kebutuhan usaha tanpa mempengaruhi kas perusahaan. Contohnya, jika perusahaan membeli sebuah mesin untuk produksi, mesin tersebut akan digunakan selama bertahun-tahun. Nah, karena mesin tersebut akan terus digunakan dan mengalami penurunan kualitas mesin, maka nilai mesin akan berkurang seiring waktu. Proses berkurangnya nilai ini disebut penyusutan. Contohnya yaitu, sebuah perusahaan membeli sebuah mesin seharga 50 juta yang diperkirakan bisa digunakan selama 5 tahun. Nah, harga beli mesin ini kan 50 juta, estimasi umur pakainya 5 tahun. Berarti penyusutan per tahunnya yaitu 10 juta per tahun, karena 5 juta dibagi 5 tahun. Jadi, setiap tahun perusahaan akan mengalokasikan biaya penyusutan sebesar 10 juta untuk mesin tersebut. Hal ini berarti, dalam laporan keuangan perusahaan, meskipun mesin ini masih ada dan digunakan, nilainya berkurang setiap tahunnya sesuai dengan biaya penyusutan. Yang kedua yaitu ada pendanaan eksternal. Pendanaan eksternal adalah dana yang diperoleh perusahaan dari sumber yang berada di luar perusahaan itu sendiri. Sumber pendanaan ini biasa berasal dari pihak luar seperti bank, investor, lembaga keuangan, atau bahkan masyarakat umum. Pendanaan eksternal umumnya digunakan oleh perusahaan yang membutuhkan modal untuk ekspansi, pengembangan produk, atau kebutuhan operasional yang lebih besar daripada modal internal yang dimiliki. Pada pendanaan eksternal ini terbagi menjadi 3, yaitu ada pinjaman bank, crowdfunding, dan penerbitan saham. Yang kedua yaitu ada pendanaan yang pertama yaitu ada pinjaman bank. Pinjaman bank adalah salah satu sumber pendanaan eksternal yang paling umum digunakan oleh usaha. Pinjaman ini bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung pada kebutuhan usaha dan kemampuan perusahaan untuk mengembalikannya. Pinjaman bank biasanya membutuhkan jaminan untuk meminimalisir risiko. Yang pertama yaitu ada pinjaman bank. Pinjaman bank adalah salah satu sumber pendanaan eksternal yang paling umum digunakan oleh usaha. Pinjaman ini bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung pada kebutuhan usaha. Lalu yang kedua ada crowdfunding. Crowdfunding adalah pendanaan yang diperoleh dari banyak individu yang bersedia memberikan kontribusi finansial untuk mendukung suatu proyek atau usaha. Crowdfunding sering dilakukan melalui platform online dan dapat membantu usaha memperoleh dana tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan. Contohnya, pada sebuah startup teknologi bernama TechGo mengumpulkan dana melalui Kickstarter dengan target 300 juta untuk meluncurkan produk baru. Nah, mereka menawarkan berbagai imbalan kepada pendukung seperti versi premium produk, merchandise, dan lainnya. Startup ini berhasil mengumpulkan dana dari 1.500 pendukung. Jadi, 300 juta dibagi 1.500 yaitu 200.000. Jadi, setiap pendukung menyumbangkan sekitar 200.000 untuk proyek tersebut. Lalu yang ketiga ada penerbitan saham. Penerbitan saham adalah cara bagi perusahaan untuk mengumpulkan dana dengan menawarkan kepemilikan saham perusahaan kepada publik atau investor. Meskipun hal ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan dana dalam jumlah besar, namun perusahaan yang memilih jalur ini harus siap dengan kewajiban untuk melaporkan kinerja keuangan secara berkala kepada pemegang saham. Lalu yang ketiga ada penerbitan saham. Penerbitan saham adalah cara bagi perusahaan untuk mengumpulkan dana dengan menawarkan kepemilikan saham perusahaan kepada publik atau investor. Selanjutnya yaitu ada kriteria pemilihan sumber pendanaan. Yang pertama yaitu ada skala dan jenis usaha. Usaha kecil dan menengah atau UKM mungkin lebih cenderung memilih pendanaan dari sumber internal atau lembaga pembiayaan mikro. Sedangkan perusahaan besar atau yang sudah terdaftar di pasar modal lebih cenderung memilih penerbitan saham. Lalu yang kedua yaitu ada kebutuhan modal. Besar kecilnya dana yang dibutuhkan juga mempengaruhi keputusan pengusahaan dalam memilih sumber pendanaan. Pendanaan internal mungkin lebih sesuai untuk modal yang kecil, sementara untuk modal yang lebih besar, pinjaman bank atau penerbitan saham lebih efektif. Lalu yang ketiga yaitu ada tingkat resiko. Pada pendanaan eksternal, terutama yang melibatkan investasi, itu seringkali perusahaan dengan tingkat risiko yang lebih tinggi. Maka dari itu, perusahaan perlu mempertimbangkan apakah mereka siap untuk berbagi kontrol atau mengambil risiko yang lebih besar. Lalu yang terakhir yaitu ada kelayakan pembayaran kembali. Dalam memilih pinjaman atau bentuk utang lainnya, perusahaan harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar kembali dana yang dipinjam, termasuk bunga dan cicilan yang berlaku. Baik, yang selanjutnya adalah manajemen arus kas. Arus kas ini merujuk pada suatu pergerakan dana yang masuk dan keluar dari suatu perusahaan atau entitas dalam jangka waktu tertentu. Nah, arus kas ini mencatat serta menganalisis transaksi keuangan yang berkaitan dengan penggunaan kas. Misalnya seperti gaji karyawan, pelunasan hutang, kemudian pembayaran kepada pemasok, dan lain-lain. Kemudian, tujuan dari pengelolaan arus kas ini untuk menjaga kelangsungan bisnis dan juga menghindari resiko keuangan. Nah, pastinya di setiap perusahaan memiliki aliran uang masuk dan aliran uang keluar. Jika uang yang masuk ke perusahaan itu lebih besar daripada uang yang keluar, maka
Kondisi ini disebut dengan positive cash flow, yang menandakan bahwa keuangan perusahaan dalam kondisi yang sehat. Dan sebaliknya, jika uang yang masuk lebih kecil daripada uang yang keluar, maka kondisi ini disebut dengan negative cash flow, yang menandakan bahwa adanya potensi masalah pada keuangan perusahaan. Nah, arus kas ini dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu arus kas operasional, arus kas investasi, dan juga arus kas pembiayaan. Yang pertama adalah arus kas operasional. Arus kas ini berasal dari aktivitas utama perusahaan yang berkaitan langsung dengan bisnisnya sehari-hari. Nah, uang yang masuk biasanya berasal dari pembayaran pelanggan, kemudian pendapatan bunga, dividen, dan pengembalian dana dari pemasok. Sedangkan uang yang keluar biasanya itu digunakan untuk pembelian barang atau bahan baku, kemudian membayar bunga pinjaman, membayar pajak, serta gaji karyawan. Yang kedua adalah arus kas investasi. Arus kas ini berhubungan dengan investasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk jangka waktu yang panjang. Uang yang masuk biasanya berasal dari penjualan aset seperti tanah, mesin, dan lain-lain. Sedangkan uang yang keluar biasanya digunakan untuk membeli aset baru, kemudian memberi pinjaman kepada pihak lain, dan juga melakukan investasi lain. Yang ketiga adalah arus kas pembiayaan. Arus kas ini berkaitan dengan cara perusahaan mendapatkan dana dan juga membiayai operasionalnya. Nah, uang yang masuk biasanya berasal dari penjualan saham, kemudian penerbitan obligasi atau pinjaman dari bank. Sementara itu, uang yang keluar biasanya digunakan untuk membeli kembali saham perusahaan, kemudian membayar dividen kepada pemegang saham, serta melunasi hutang pokok perusahaan. Adapun strategi pengelolaan kas agar kas perusahaan lebih efektif, yaitu yang pertama adalah perencanaan anggaran, yang kedua pemantauan arus kas, yang ketiga adalah pengelolaan piutang dan utang, kemudian yang keempat adalah investasi. Baik, selanjutnya adalah materi anggaran. Anggaran atau budget adalah dokumen perencanaan keuangan yang berisi perkiraan hasil usaha serta posisi keuangan suatu perusahaan dalam satu atau beberapa periode ke depan. Nah, menurut Stephen M. Breck, anggaran berfungsi sebagai dasar kinerja untuk mengukur hasil aktual yang dicapai perusahaan. Dengan kata lain, anggaran bukan hanya sekedar finansial tetapi juga menjadi alat kontrol dan evaluasi yang membantu perusahaan dalam mengelola keuangan secara lebih efektif. Baik, materi berikutnya adalah fungsi pokok anggaran. Nah, di sini fungsi pokok anggaran terdapat 4 poin. Yang pertama adalah perencanaan atau planning, yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, yang ketiga adalah penggerakan atau actuating, dan yang terakhir adalah pengendalian atau controlling. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu perencanaan atau planning, di mana organisasi telah menetapkan berbagai hal yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, dan menjadi dasar dari seluruh kegiatan organisasi agar bisa terarah dengan baik. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, di mana perusahaan perlu mencari dan menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang sudah disusun, seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah penggerakan atau actuating, di mana manajemen berfungsi untuk memotivasi yang terlibat untuk agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Hal ini melibatkan pembinaan, komunikasi yang baik, serta pemantauan agar semua sumber daya sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir adalah pengendalian atau controlling, di mana di sini memastikan bahwa semua kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan awal, di mana manajemen mengevaluasi jalannya operasional untuk memastikan semua sumber daya bekerja sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Baik, materi berikutnya adalah jenis-jenis anggaran. Jenis-jenis anggaran terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menurut ruang lingkup intensitas penyusunannya, yang kedua adalah menurut fleksibilitasnya, dan yang ketiga adalah menurut jangka waktunya. Baik, materi berikutnya adalah jenis-jenis anggaran. Jenis-jenis anggaran terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menurut ruang lingkup intensitas penyusunannya, yang kedua adalah menurut fleksibilitasnya, dan yang ketiga adalah menurut jangka waktunya.
Yang pertama yaitu menurut ruang lingkup intensitas penyusunannya, terbagi menjadi dua yaitu anggaran komprehensif dan juga anggaran parsial. Yang pertama adalah anggaran komprehensif. Anggaran ini disusun secara menyeluruh, mencakup semua aspek kegiatan dan kebutuhan organisasi dalam satu periode tertentu. Sedangkan anggaran parsial adalah anggaran yang disusun untuk sebagian aspek tertentu saja, seperti fokus pada bagian-bagian spesifik dalam organisasi dan digunakan untuk merencanakan kegiatan atau pengeluaran tertentu saja. Yang kedua adalah menurut fleksibilitasnya. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu fixed budget atau anggaran tetap dan continuous budget atau anggaran berkelanjutan, di mana yang pertama adalah fixed budget atau anggaran tetap, yaitu anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu dengan volume kegiatan yang sudah ditentukan. Besarnya pendapatan, biaya, dan pengeluaran sudah direncanakan sesuai dengan volume yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua adalah continuous budget atau anggaran berkelanjutan. Anggaran ini lebih fleksibel karena disusun berdasarkan periode tertentu dan dapat berubah sesuai dengan kondisi yang ada. Jika terjadi perubahan situasi yang berbeda, maka anggaran dapat disesuaikan atau diperbarui dengan kondisi baru yang ada. Baik, yang berikutnya adalah menurut jangka waktunya, terbagi menjadi dua, yaitu anggaran jangka panjang atau strategic plan dan anggaran jangka pendek atau tactical plan. Yang pertama adalah anggaran jangka panjang atau strategic plan adalah anggaran yang direncanakan untuk periode yang cukup lama, bisa lebih dari 1 tahun. Biasanya anggaran ini mencakup perencanaan selama 5, 10, bahkan hingga 25 tahun. Sedangkan anggaran jangka pendek atau tactical plan adalah lebih berfokus pada kegiatan tahunan dalam organisasi. Biasanya anggaran ini digunakan untuk merencanakan kegiatan yang lebih spesifik dalam waktu dekat. Baik, materi berikutnya yaitu metode penyusunan anggaran, terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah metode top-down, yang kedua adalah metode bottom-up, dan yang ketiga adalah metode campuran. Nah, yang pertama adalah metode top-down, di mana anggaran disusun oleh pihak pimpinan tanpa melibatkan karyawan sama sekali. Yang kedua adalah metode bottom-up, di mana anggaran disusun berdasarkan masukan dan keputusan yang berasal dari bawah, yakni karyawan. Dan yang ketiga adalah metode campuran, di mana gabungan dari kedua metode di atas. Penyusunan anggaran dimulai dari atasan, kemudian bawahan melengkapi dan mengembangkan anggaran tersebut. Baik, materi berikutnya yaitu prosedur penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu tahap persiapan, langkah-langkahnya menetapkan tim penyusun, menetapkan dasar kebijakan seperti tujuan bisnis, prioritas strategis, dan batasan anggaran, lalu menetapkan alat-alat analisa dan pengukuran seperti berbagai jenis software, formula, atau indikator kinerja yang relevan, serta menetapkan pola kegiatan, seperti jadwal penyusunan, prosedur evaluasi, dan sistem pelaporan anggaran. Yang kedua yaitu pengumpulan data atau informasi, seperti data penjualan dan produksi, data biaya dan pengeluaran, serta proyeksi keuangan dan faktor eksternal. Yang ketiga adalah perhitungan dan analisis, yaitu perhitungan proyeksi pendapatan dan biaya, lalu analisis variabel dan faktor pengaruhnya. Yang keempat yaitu tahap penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran, penjualan dan biaya, diskusi dan negosiasi, serta pengesahan anggaran. Yang kelima adalah implementasi anggaran, berupa distribusi anggaran ke departemen terkait, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi pengendalian. Yang berikutnya adalah pemantauan kerja. Manajemen secara teratur memantau pelaksanaan anggaran, memastikan bahwa anggaran tidak mengalami penyimpangan yang signifikan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Nah, jika ada perbedaan antara anggaran dan realisasi, maka manajemen akan mengevaluasi penyebabnya dan mengambil langkah koreksi. Nah, evaluasi ini bisa dikerjakan setiap bulan, kuartal, atau tahun, tergantung pada kebijakan perusahaan. Baik, materi yang selanjutnya adalah analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses penting untuk menilai kondisi keuangan sebuah perusahaan dengan mengkaji data yang terdapat dalam laporan keuangan. Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, mengidentifikasi masalah yang dapat mempengaruhi kelangsungan operasional, serta memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan dan perubahan yang terjadi. Proses ini juga membantu manajemen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan strategis. Selain itu, analisis laporan keuangan
dan perbandingan industri memberikan informasi mengenai posisi relatif perusahaan di pasar. Secara keseluruhan, analisis laporan keuangan menjadi alat untuk merumuskan strategi perbaikan dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan keuangan di masa depan. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu menilai kinerja keuangan. Dengan melihat laporan laba dan rugi serta rasio profitabilitas, kita dapat mengetahui seberapa baik perusahaan menghasilkan laba dari pendapatan yang diperoleh. Yang kedua, menilai likuiditas dan solvabilitas. Analisis neraca membantu kita menilai apakah perusahaan bisa membayar kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Menggunakan rasio seperti current ratio dan rasio utang terhadap ekuitas. Yang ketiga yaitu menilai struktur modal. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang seberapa besar perusahaan bergantung pada hutang dan ekuitas, yang membantu menilai risiko penggunaan hutang. Yang keempat yaitu perubahan posisi keuangan. Dengan menganalisis laporan arus kas, kita bisa memahami bagaimana perusahaan mengelola uang yang masuk dan keluar, serta perubahan dalam aset dan kewajiban. Yang kelima yaitu perencanaan dan pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil analisis, perusahaan dapat merencanakan strategi untuk meningkatkan kinerja dan membantu atau membuat keputusan tentang investasi, pengeluaran, dan pembiayaan. Yang keenam yaitu mengidentifikasi risiko keuangan. Analisis yang mendalam membantu perusahaan menemukan masalah potensial seperti penurunan laba atau peningkatan hutang yang berlebihan, sehingga bisa diambil tindakan pencegahan. Yang ketujuh yaitu transparansi dan akuntabilitas. Analisis laporan keuangan memastikan semua pihak seperti pemilik, investor, dan kreditor bisa memahami kondisi keuangan perusahaan dan kinerja manajemen yang jelas. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu manajemen keuangan yang baik dalam kewirausahaan sangat penting untuk kelangsungan dan pertumbuhan bisnis. Pengelolaan sumber dana, manajemen arus kas, serta penyusunan anggaran yang realistis dapat membantu operasional usaha berjalan lancar. Nah, analisis laporan keuangan juga mendukung pengambilan keputusan strategis. Dengan pengelolaan keuangan yang efektif, bisnis dapat berkembang dan menghadapi tantangan ekonomi dengan lebih baik. Baik, kesimpulan dari materi kami